Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Mas Abi Official dan Amri Sofyan dimanapun berada. Ya, semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 rabbal alamin. Baik, menjawab pertanyaan star request dari istri sepupu saya, itu Kak Safitri. Alhamdulillah, kita malam ini sudah di Pantai Kleset yang ada di DK1 Simpang Harapan. Ya, dan kebetulan juga di sini sudah ganti ahli. Maksud ganti ahli itu bagaimana Mas Abi? Ganti ahli yang punya lahan. Kita juga sudah minta izin kepada beliau, yaitu Bapak Hombing. Sebelumnya terima kasih Pak Hombing sudah mengizinkan kami untuk ekspor di sini. Ya, kami eksplor tentang hal-hal misteri yang ada di sini. Walaupun itu sudah berlaku lama, tapi ada beberapa warga yang sering dinampaki oleh sosok-sosok yang itu tadi di luar logika. Ini keterangannya saya dapat dari istri sepupu saya, itu Kak Fitri. Beliau mengatakan ada beberapa warga yang lewat sini yang kenal dengan beliau, itu nampak kuntilanak, itu sering. Lalu ular juga ada yang besar begitu di daerah sini, di Pantai Kleset ini. Walaupun sebetulnya di sini sudah nggak seserem dulu begitu, tapi karena tadi ini permintaan dari Kak Sapitri, ya sudah kita akan eksplor di sini. Dan kebetulan malam ini kita juga ada kedatangan ada sedulur lanang yang beliau notabene tinggal di DK1 Simpang Harapan. Facebooknya itu Pak Inazar. Ya. Beliau alhamdulillah mau berkenan menemani kita ke sini, dan mungkin sedikit banyak nanti kita akan minta keterangan informasi dari beliau. Dan beliau ini juga salah satu pembina seni adat budaya Jaranan yang ada di DK1. Jaranan siapa? Jaranannya Mas? Wahyu Budoyo. Jaranan Wahyu Budoyo. Mungkin teman-teman khususnya daerah Bangunjaya sekitarnya mungkin nggak asing dengan seni budaya Wahyu Budoyo yang ada di DK1 Simpang Harapan. Jadi ini kita coba panggil beliau ke sini ya, Pak Facebooknya Pak Najar ya. Ya. Mas, boleh sini Mas? Ya, kita coba tanya-tanya ya. Oke guys, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi guys, kenalan ini Facebooknya Pak Najar, kok namanya saya nggak tahu, cuman intinya seperti itu. Beliau ini pimpinan seni budaya Wahyu Budoyo yang ada di DK1 Simpang Harapan. Jadi boleh nggak Mas? Ya. Sedikit tanya-tanya, karena Mas orang lama sini loh, maksudnya nggak lama pun pasti tahu dong ya tentang story atau hal-hal yang pernah terjadi di sini. Boleh nggak sering-sering kepada penonton? Kalau kenapa kalau dibilangkan lamanya ya belum lama juga. Nah, tahun awalnya kita kelahiran dari Siantar. Oh, abang ini dari Siantar guys. Pindah ke sini tahun 98. Kalau yang ini namanya Pantai Kleset ini ya, Bang ya. Nah, kalau dulunya memang Pantai Kleset ini terkenal angker. Bahkan banyak hal-hal yang macam-macam bentuknya di sini, Bang. Iya. Rasa mata banyak di sini. Banyak, sangat banyak. Bahkan dulunya di sini ini kolamnya dalam-dalam. Dan ini dari tempat kita ini sedikit ke sana itu hutan lebat ini. Tapi hutan muda. Tapi sawit semua itu. Sawit sudah semua, Bang. Makanya untuk saat ini mungkin udah nggak seangker dulu ya, Bang ya. Cuman itu tadi karena ada beberapa komentar mengatakan menyuruh kita ke sini, makanya kita juga ke sini gitu. Oke, lagi boleh nggak kita itu menggali informasi tentang seseorang ataupun beberapa orang yang korban di sini? Mungkin abang tahu bagaimana ceritanya? Kalau kronologi yang aslinya mungkin kita juga nggak paham kali ya. Cuman pada waktu itu juga kita juga menyaksikan di tempat ini juga memang ada. Itu kurang lebih karena udah beberapa tahun yang lalu itu 2 orang memakan korban daerah sini, Bang. Itu semua itu anak-anak atau remaja, Pak? Remaja, udah tergolong remaja.
Nah, kalau yang tadi saya dapat keterangan dari Pak Hombing yang punya lahan, beliau mengatakan yang satu itu kena ayan, langsung tenggelam. Yang kedua itu dia memang tidak bisa berenang, lalu tenggelam. Kalau perkara kena ayan itu mungkin kita kurang tahu persis ya Bang, ya kan. Cuman pada waktu itu kan beramai-ramai lah bisa dikatakan, nengok ke sini itu udah keadaan udah nggak bernyawa Bangku. Tapi secara logika, ini secara logika. Ya, logika. Kalau yang perempuan ini dulu itu dia sebenarnya tempatnya itu nggak dalam. Nggak dalam. Orang dia itu posisi memang mencuci itu Bang. Oh, mencuci pakaian. Karena dulu banyak masyarakat sini, apalagi di musim kemarau Bang. Mandi di sini, mandi di sini, nyuci di sini itu banyak. Kesini semua lah. Iya. Oke, dulu ini menjadi salah satu tempat favorit warga sini untuk nyuci. Istilahnya untuk kegiatan sehari-hari mereka di sini lah untuk mandi begitu. Karena di sini nggak bakal kekurangan air. Iya. Kalau kejadian waktu itu air itu sangat dangkal. Jadi kalau istilahnya nggak bisa berenang ya nggak logika ya. Nggak logika. Ya. Cuman ada apa kita nggak tahu ya Bang ya. Ya Allahu a'lam. Intinya keterangan dari Bapak Hombing yang punya tanah mengatakan demikian, dan kebetulan Pak Najar ini beliau memang orang sini dan beliau memang menyaksikan bahwasannya ketika datang itu sudah tidak bernyawa keadaan. Jadi kronologi pastinya itu belum pasti ya. Tapi setelah itu ada korban itu, ini masih beroperasi apa enggak posisinya? Masih beroperasi. Terus walaupun sudah ada korban seperti itu tetap beroperasi tempat ini. Masih. Dan sekarang beroperasi apa? Kalau sekarang ini kurasa udah jauh berbeda Bang ya keadaannya. Bahkan saya sendiri aja pun udah lama juga nggak lintas ini, udah terkejut juga ini jujur aja Bang. Berubah ya. Berubah total ini dan. Jadi guys, sebetulnya kalau dibilang serem ya mungkin itu ada orang beberapa aja sih, karena keterangan dari Bapak Hombing yang punya lahan di sini itu tempatnya sudah menjadi tempat wisata malamnya orang-orang. Iya. Orang-orang mohon maaf ya apalah begitu pokoknya ya. Macam-macam lah begitu di sini ya. Apalagi malam-malam minggu, malam seperti ini terang bulan gini ya Allah. Tidak tahu sudah kita ya. Tapi kalau Pak Najar sendiri, Mas pernah nggak kesini sama teman-teman untuk entah untuk apa namanya untuk mengecek dalam artian setelah makan korban, hal-hal asalnya pernah nggak Pak cek? Ya kalau dulunya itu sering memang. Sering kesini. Karena dulunya itu aslinya di sini memang tempatnya. Memang tempatnya. Pusatnya di sini pusatnya atau di sini. Pusatnya di sini memang begitu. Jadi kalau dalam pandangannya Pak Najar ini, mereka itu memang alami atau dimimpi? Tempatnya ini? Enggak, si korban tadi. Kalau dalam pandangan saya memang meminta. Memang diminta. Ya ini dalam pandangan masing-masing loh ya, kita belum tentu benar. Intinya di sini kan pendapatnya Pak seperti ini. Kalau kalian itu berbeda pendapat ya silakan saja. Ini kan cuma sharing-sharing aja loh gitu ya. Semua kita serahkan pada Allah, intinya itu memang takdir dia seperti itu. Cuman kan ini kan apa namanya, kita menggali misterinya tentang pandangan dari orang-orang lain seperti itu. Itu dua-dua itu menurut Pak memang dua-duanya diminta gitu. Dan itu kelangnya berapa lama sih antara yang pertama dengan kedua itu? Cukup lama juga lah. Berarti bukan setahun sekali lah intinya. Bukan. Bahkan dari kejadian terakhir itu sampai sekarang itu udah cukup lama kali lah. Cukup lama. Nah, jadi guys, ini kita coba korek-korek sedikit ya tentang Pak Najar. Kan beliau ini kan pimpinan dari seni budaya Wahyu Budoyo. Otomatis sedikit banyak paham dong tentang hal-hal yang astral seperti ini. Dia menunjukkan ini anak ini sama aku masih hidup, ini yang ini yang ku ambil begitu. Tapi ini dia sudah memang udah besar sih, maksudnya sudah ada pasangan sendiri di alam sebelah itu. Intinya ya ada suatu perkumpulan gitu, kayak satu wilayah gitu, memang ada pemimpinnya, dan dua-dua juga mereka ke sana diambil. Lalu kan abang ini warga sini Pak ini. Kalau cerita story dari warga-warga yang dulu-dulu masih angker lewat sini, ada nggak
cerita bahwasannya pernah ini nampain ini di sini. Ya sangat banyak kalau banyak, dulunya ya. Dulunya banyak banget di sini. Ya. Dan banyak jenisnya. Kebanyakan. Yang kebanyakan itu apa? Yang kebanyakan di sini ini sosok perempuan berambut panjang. Atau yang berarti apa namanya? Kuntilanak. Kuntilanak merah ya. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Oh, kuntilanak itu yang merah. selalu. Itu yang selalu. Yang selalu ya, menampakkan sosoknya kepada warga sekitar sini. Jadi guys, sebetulnya kalau ini di Sumatera ya, kuntilanak merah itu tidak identik dengan kematian. Tapi kalau ini cuma sebab pemberitahuan loh, cuma info aja. Kalau di Kalimantan itu ketika ada warganya ataupun orang-orang kepala-pala, maksudnya orang-orang asli itu yang dinampai kuntilanak merah, itu biasanya besoknya ataupun seminggu ke depan itu pasti akan ada kejadian berdarah di situ, Bang. Itu kalau di Kalimantan, mungkin akan berbeda di Sumatera kan begitu. Betul. Jadi karena mereka memang condongnya biasanya kuntilanak merah itu lebih condong ke hal-hal yang berdarah. Betul. Tapi tadi kan di sana, kalau di sini kita nggak tahu. Nah, jadi kalau di sini nih gini, Bang. Sebenarnya yang mempunyai wilayah di sini itu bukan dia. Sebenarnya yang punya wilayah di sini cukup bagus orangnya dan baik sebenarnya. Iya sih. Namun karena mungkin dia itu sistemnya karena merah tadi yang udah asing lah kita kan gitu. Memang dablek orangnya itu dablek memang gitu. Memang suka dia dablek ganggu orang itu pasti. Jadi guys, mungkin cukup ya keterangan kita ambil dari Pak Enazar. Kita akan ekspor dulu ini sama-sama karena tadi sebelum kita kesini beliau juga sempat akan menunjukkan titik-titik tumpu di mana tempat-tempat yang menurut beliau itu energinya cukup enak ataupun cukup horor kita telusuri ya. Jadi ini Pak bersedia nggak nunjukkan sama kami sama penonton lokasi yang kira-kira itu energinya gimana dan mungkin ceritakanlah dulu ini seperti apa, bagaimana kan begitu ya. Sedia kan Bang? Bersedia. Kita ditemani sama Pak Enazar, salah satu pimpinan dari kesenian Jaranan Wayu Budoyo ya. Sebatas ini kurang lebih waktu itu kesana ini hutan lebat ini. Dulu di sini. Nah, ini tempatnya. Bahkan kita masuk aja pikir-pikir. Oh, begitu. Tapi menurut Abang sendiri, tapi kalau nggak usah menurut Abang, memang udah kosong ini. Tapi dia pindah ke sana Bang, lebih ke bawah sih. Iya betul. Lebih ke bawah. Karena sebagian besar itu memang sudah kita alhamdulillah bisa kita netralkan. Oh, Abang netralkan. Intinya abang usir lah sih, maksudnya. Usir lah, nanti ke bahasa kasar kali. Kasar kali ya. Intinya dipinggirkan begitu ke tempat yang lebih mungkin ya lebih memungkinkan tidak mengganggu. Iya warga. Oke. Ya tidak mengganggu warga. Kalau dulu orang itu mikir panjang loh kalau mau masuk ke sini. Mikir panjang ya. Panjang. Tapi karena pada waktu itu memang bisa dikatakan banyak orang ke situ karena kalau waktunya kemarau, nah di sini ini air itu nggak pernah habis. Oh begitu. Hati-hati Bang, nanti ada ulu kadut. Gampang. Memang salah satunya seperti itu. Seperti itu memang. Luar kadut Bang. Itu kan kalau orang-orang awam biasa mungkin luar kadut, tapi kalau dalam pandangan spiritual itu lebih besar lagi ularnya itu. Di sini juga guys, ini tempat mancing-mancing warga sih ya. Kadang-kadang ada itu warga tuh yang masang bubu, mancing di sini banyak ini. Bahkan ini dulu kolam dalam ini. Oh, dalam dulu sini. Di sini dulu kolamnya ini kurang lebih kedalaman 7 meter. 7 meter. Allahu Akbar. Tapi sang lebih. Tapi ini udah ada tanahnya atau masih rawa ini? Ini bisa dikatakan saat ini ya udah rawa dangkal ya kan? Iya sih. Dangkal bahkan bisa dimasukin. Kalau pada waktu itu ya berpikir panjang lah. Ya mungkin sebagian besar warga tahu lah itu. Untuk hal-hal sini ya. Iya. Ini kita mulai guys jam 12:30 ya. Jadi ini sebenarnya sudah waktu mereka yang saya nggak tahu karena kebetulan tadi waktu kita keluar dari rumah itu jam 10 terus kita singgah ke rumah Pak Enazar.
ya, kebetulan diundang sama beliau untuk ngopi sana. Cita-cita kok waktunya 12:30. Jadi istilah kata mungkin ya memang jodohnya itu diminta kita tuh esbok 12:30 biar lebih greget kan begitu ya. Ini kita biasa orang empat sama Pak Nazar. Kalau adik saya itu kayak ikut. Jadi dari tim kita sendiri 3 orang, Bang Bihin, Hendy sama saya. Salam kenal kembali PPK Korlap dari Riau ya. Itu pernah ada yang tenggelam langsung koit ya, betul Bang Jai, betul sekali ya. Di sini 2 orang sih yang meninggal. Itu yang tenggelam itu Bang, cowok cewek apa cewek-cewek? Yang pertama itu kerapang yang jelas, yang kedua itu lain cewek. Yang kedua tuh cewek. Tapi memang sama-sama remaja posisinya. Intinya story dari warga, berita kabarnya itu mengatakan bahwasannya dari penyalahan ini ya, itu yang satu itu nggak bisa berenang, yang satunya kena ayan. Ya Allahu alam betul atau tidaknya, intinya kabar yang diberitakan seperti itu. Ini kita menuju ke suatu tempat ya, pemandian, tapi pemandian di belakang. Tadi sore saya ke sini nggak sempat ke situ gitu karena banyak orang-orang mandi. Cuman saya tertarik untuk ke sana. Nggak tahu ada apa. Mungkin nanti Pak Najar bisa menjelaskan sedikit ataupun menginformasikan kepada kita. Dan di sini juga menjadi tempat bertamasya, bersadu-syahdu, bersantai. Pokoknya di sini ini anak-anak DK1. Menurut keterangan yang di sini Bang, ini kebanyakan bukan dari warga Simpang Harapan sebenarnya malah. Oh, jadi warga cemana? Yang dari luar datang ke sini. Kebanyakan. Ini maksudnya yang dinampain kah? Atau gimana? Enggak, ini yang sering ke sini kayak istilahnya yang bertamasya, kadang bawa cewek entah apa. Iya. Keterangannya yang membawa perempuan. Yang membawa perempuan bos, intinya berbuat seperti itulah. Ya, kalau masalah berbuat kita Allah alam intinya ya. Jadi gini loh logikanya Bang, malam-malam kesini ngapain mbak cewek kan begitu ya kan? Siapa tahu ada juga yang penasaran di sini. Kalau ada yang mau penasaran juga boleh. Datang ke sini, monggo. Yo. Kok bilang nggak serem ya wes, rene wes, aman. Kok namun nggak serem, serem. Sebenarnya kalau tempatnya itu bukan nggak serem. Ya, sebenarnya kalau aslinya tadi, wah serem ya. Saya sendiri aja jujur aja datang sendiri aja pikir panjang. Salam kenal kembali untuk Tandan Berduri yang ada di Bangun Jaya ya. Salam kenal, salam santun, salam rahayu, matur sembah nuwun. Sudah mau nonton ya. Nah ini kan di sini ada mandi lagi kan Bang, sini posisinya di belakang bawah itu ada mandi lagi nggak? Ya ada. Ya apa semua. Mungkin terkadang di sini sering nyuci kereta. Betul lah Bang. Di atas itu kemungkinan besar itu Bang. Ada tempat agak dalam sedikit itu ya kalau sekarang ini pun. Karena di sore aku nampak situ ada beberapa anak-anak mandi gitu loh. Di bagian atas itu yang agak dalam, cuma saya sendiri aja pun udah lama nggak kesini nih. Oh begitu. Lah nganu campus guys. Iya. Mana lewat kita? Lewat. Batu akik lah Bang. Oh Mak Puja. Lewat saja. Lewati. Gas. Ayo. Kalau di daerah sini ya udah mulai lah ini. Iya, makanya saya lebih tertarik ke sini begitu. Kalau situ enggak guys ya, di sebelah sana enggak, tapi daerah sini saya enggak tahu kenapa, what happened. Dari awal saya survei lokasi tadi, saya lebih tertuju ke sini begitu. Tapi tadi karena sore saya nggak sempat ke sini lagi, pula tadi ada orang mandi, saya nggak ke sini. Jadi ini dulu memang ada sungai ya Bang di sini? Iya, ini aslinya kalau dulunya ini lumayan besar juga sungainya. Sungainya terus dikerok sama anu. Kalau untuk di sini ya alat berat ini. Oh. Makanya udah sangat jauh berbeda. Bahkan di sini ada jalan mobil itu di depan itu, dulu depannya itu agak dalam sedikit lah itu.
Kalau sekarang ini gini lah. Cuman logika bang, logika. Ini karena mungkin musim hujan kemarin, makanya ini kan bukan alat berat ini sebenarnya. Ya enggak, itu longsor sendiri. Longsor sendiri, betul. Longsor sendiri. Tadi dari yang jalan dari sana ke bawah mana posisi? Itu ada jalan di situ, nanti tembusannya ke sana. Oh, ke atas ya. Iya. Dan di sana pun memang ada jalan mobil itu. Nah, di sini lumayan besar ini juga sebenarnya. Iya, ini persimpangan ini sekarang. Jadi kalau kamu mau kemah-kemah guys, camping-camping di sini enak sih kayaknya. Enak. Atau foto-foto sore begitu ngambil momen-momen matahari tenggelam juga bisa. Ya. Coba abang kasih tahu sama kami di mana pusatnya. Karena setahuku ya ini sini satu ini sini satu. Sebenarnya kalau pada zaman waktu itu kan asli di sini masih hutan muda ya bang. Itu ngumpul di situ semua, karena berhubung udah dibuka mungkin sebagian pindah tempat ya. Bahkan ada juga sebagian nanti seperti yang saya katakan tadi, itu di sana juga dia posisinya agak berjauhan sih dari. Iya betul yang tadi ya, yang tadi. Cuman kalau aslinya itu ya dari sini. Lokasi ini Pantai Kleset DK1 Sabang Harapan, karena ada beberapa komentar dari para warganet meminta kita untuk kesini begitu. Ya mungkin kalau bagi yang apa namanya itu bang ya, yang nampak langsung ya kan? Iya, yang peka bagi. Di sini itu sebenarnya banyak sih, masih banyak. Insya Allah. Jadi nanti ini kita kan ekspor dulu sama Pak Enajar ini kan. Nanti biar lebih greget, nanti mungkin akan sendiri ke sini masuk begitu, kita keliling. Dan di sini juga ada lokasi, tapi masih ada orang guys di situ. Ada kita nggak enak. Ada orang-orang ngomong-ngomong, nggak tahu kita ngapain lah. Pokoknya ada orang ini nggak enak ke situ loh. Betulnya kalau kita tadi ini memang ada wewenang, contoh macam Pak RT ataupun Pak RW sini, langsung tak parani. Tapi karena kita sama-sama warga di sini, sama warga, tidak ada detail apapun, kita nggak berani negur guys, gitu loh. Kalau Pak RT langsung wewenang untuk apa itu lain lain. Nah itu tadi tidak kita lahan maksudnya. Gitu guys. Kita punya wewenang di sini. Gitu. Bekas galian pasir, iya betul, galian pasir yang kono yang dulu itu sempat memakan korban itu 2 orang. Tapi ini nuansanya seperti ini cukup enak sih, enak untuk camping ini enak. Sejuk enak. Untuk camping enak ini. Kita telusuri jalan-jalan air ini. Siapa tahu kita dapat batu aki ya kan? Di sini nggak ada kayak orang nambang-nambang emas ini mah. Hah? Dulu ada, pernah. Ada di sini. Dapat. Ya katanya sih. Katanya dapat. Tapi kalau dapat kan harusnya diteruskan aja sama mereka. Ini kenapa berhenti? Ya, mungkin ya. Mungkin yang punya tempat tadi nggak setuju. Oh gitu. Karena memang sempat juga di sini pada waktu itu. Iya, karena kalau dari airnya nampak aku nggak ada kuning-kuningnya, pasti ada biji-bijinya begitu, walaupun nggak banyak tapi intinya ada lah. Ada. Ini ikan gabus. Ini kan gabus. Ini kan gabus nih. Gabus guys. Ini. Alah wes lah. Itu wes tuh. Oh sana. Alah. Penonton. Gabus guys. Gabus. Alah. Strike Jun. Tengok Jun. Kalau masih nonton kau Jun ya. Strike itu gabus itu guys. Gabus. Astagfirullahaladzim. Itu strike. Halo. Kamu malam bahas opo kamu Ki Jun malam-malam enak suasananya. Kurang ajar ngajari. Oke guys. Aku pernah lihat hantu angau bang. Siap. Hantu angau itu hantu apa? Nggak ngerti aku hantu angau. Mariati, welcome. Orang yang udah meninggal nggak diterima liang lahat bang. Oh itu namanya angau ya. Orang yang meninggal tapi tidak diterima bumi istilahnya ya. Oh angau seperti itu.
Saya mau belum tahu itu bahasa mana. Itu bahasa kampung Mandiling atau bahasa Melayu. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir wujud. Untuk makhluk-makhluk yang ada di sini, saya bukan ingin mengganggu, tapi ingin bersahabat. Maka tunjukkanlah interaksi kalian melalui suara-suara yang bisa kami dengar. HP ataupun pelepah bergoyang boleh, pelepah bergoyang begitu ya. Cute Leo, welcome. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir wujud. Kita coba kemandian yang di bawah sini, karena kata Pak Nazar di sini agak dalam kolamnya, dan saya tadi belum sempat sih ke sini. Kami welcome. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir wujud. Tunjukkan eksistensi kalian melalui suara yang bisa kami dengar. Itu sawit. Sawit ya, bukan kepala, itu tuh sawit. Tandannya masih mentah. Basah atlas guys sepatuku. Wip, ikan. Ini tempat mandi-mandi para warga-warga sekitar ya, yang maunya, maksudnya yang nyuci itu lebih enak, lebih legowo gitu di sini. Hop. Jadi kenapa-napa bang, bilang aja, kami siap bantu. Oke siap Bolo, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir wujud. Imam Khan, welcome. Ini kolam yang dikatakan Pak tadi itu agak ada suara. Assalamualaikum. Bobby, terima kasih kopinya, berkah barokah selalu Bolo. Ada suara guys. Dari sini kayak tadi caranya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Mas Jun, terima kasih. Tenang, adem, sunyi, Jadi intinya storynya di sini, di Pantai Kleset ini pernah memakan korban 2 orang anak remaja. Keterangan dari saksi-saksi mata, yang satu itu tenggelam karena tidak bisa berenang,
Kok banyak lalat, guys? Tuh. Ki apa iki? Plastik. Juragan muda, welcome. Kok agak beda sini suasananya ya? Banyak lalat om, bau danur ya om. Danur itu apa? Saya nggak ngerti. Danur. Cuman ada lalat di situ, ada lalat di sini. Nggak tahu nih wilayah apa. Sakit nggak apa-apa yang ya opo namanya. Welcome, Asep Prende, welcome. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Banyak suara di belakang. Bau orang meninggal yang udah beberapa hari membusuk. Allahu alam, kalau baunya sih saya nggak merasa, cuman memang ada lalat di situ. Ayam-ayamnya keluruk. Ini aku nggak tahu kemana arah aku jalan ini, tapi ngikuti aja sih posisi. Andi Tanrin Aben, welcome. Tak kenapa aku tertarik ke sini. Bapak Liku, welcome. Ini dalam guys, sungainya dalam ini. Ini dalam ini, sini. Assalamualaikum. Sumpah aku dengar suara bang pas abang muter kamera, awas katanya. Shh, diam aja. Jangan ngomong-ngomong. Itu orang tuh datang guys. Udah pulang beli rokok tadi, udah pulang. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Ya khodamul jasad. Hadir wujud. Terima kasih Mas Bobi. Kopinya Cikal, welcome. Bantu share dong ya. Berkah barokah, sehat selalu, mudah rezekinya bang ya. Berkah barokah buat saya dan semoga menjadi amal jariah buat abang Bobi sekeluarga ya. Dipermudahkan urusannya dan urusan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Rara, welcome. Ada yang mantau di situ, posisinya depan saya ini. Nih di sini. Nggak apa-apa, cuma mantau. Senterku ya. Yang nonton coba pakai handset biar kayak suara tadi. Ya coba yang nonton pakai handset. Kan biar tenang lebih. Ini kemana ini? Iya Andra. Ada bilang awas begitu.
Ada kunti bang, poniran bingkel. Nggak tahu bang. Bulan tenaga petangannya terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khodamul khodam. Fatih welcome. Relay. Ai Heseteru welcome. Saya nggak tahu nih kemana guys ya, karena kita pun nggak tahu wilayah sini. Tadi saya itu ekspor nggak sampai sini sore. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Ya khodamul syasat. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian melalui suara yang bisa kami dengar. Suara abang kok lain kali bang? Apa? Suara abang. Perasaanmu aja tuh kau. Tak tahu. Ini tadi si Indra dengar. Putar balik katanya bang. Tadi Indra dengar ada bilang awas pertama. Terus kedua tadi aku atau ini di sini ada juga bilang awas begitu. Om coba senter di kolam itu, Om. Cek bang. Kok ada pocong kecil ya, Om? Mana? Putar balik katanya. Putar balik katanya tadi. Putar balik aja bang. Belum, tenang. Kolam. Tenang, santai kamu. Santai kamu, tenang. Kamu jangan bikin hostnya takut. Tetap santai. Tenang, relax ya. Ya. Kamu menonton takut, bikin takut aku juga ini. Kami semangat kok. Semangat lah kamu. Ada rokok dah. Dah. Ada minum juga. Assalamualaikum. Bawa kawan bang. Kawan ada mantau tapi di rumah tadi ya. Karena memang kita tadi sore kita nggak ekspor ke sini. Saya nggak sampai ke sini jadi nggak tahu ini jalan dan kemana, arah kemana saya nggak tahu. Cuman saya tertarik aja ke sini begitu posisinya. Ini dalam kolam kayaknya. Ya eksplornya memang sendiri bang. Ekspornya kita memang sendiri bang. Bawa ya masuk bawa kawan bang. Nggak sedap lah bang. Bapak nanti katanya alah masa berani sendiri. Ntar. Itu apa itu bang? Pohon pisang tuh. Mijo welcome. Mijo welcome. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Apa nih? Apa itu? Anjing nggak? Betul kau Dodi, Bobby. Musang bentar. Ada ketawa guys. Bisa ya. Enggak, udah aman, udah situ aja. Aman. Situ aja aman, masih aman. Masih bisa terkontrol. Ali welcome. Tadi ada ketawa nih guys di sini. Tuh. Burung ini burung. Ini burung. Nampak kamu nggak? Burung bang. Burung aman. Burung. Burung. Musang itu. Kamu jangan bikin hostnya takut kamu. Tapi asli tadi ada suara ketawa dari sini. Dari posisi sini ada kawan suara ketawa di sini. Sapulidi welcome. Balan tempatnya bersih loh.
Tapi kok saya merasa tertarik ke sini gitu. Saya nggak tahu ada apa dan what happened. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Ya khodamul jasad. Iya om, kayaknya 2 remaja yang meninggal itu om. Gue Bang Bobi, jangan ngomong begitu ya. Jangan diomong-ngomong, cukup tahu saja. Tapi mungkin yang ngomong awas-awas tadi sih kayaknya mereka. Dan memang selain Sinda dengar, saya pun dengar juga di sini. Sini pasti posisinya. Kalau saya ke sana, awas begitu. Di sini posisinya. Antara pohon inilah begini. Indra, coba abang lihat ke belakang, tapi secara menunduk. Aduh, kayak ngajari nggak betul-betul gitu Indra. Bentar, ya. Kalau kayak nyuruh begitu, coba lempar donatnya. Kulakukan itu, ya. Ini ngajari enggak itu namanya. Saya ini orang yang peka, matanya saya peka, ya. Kecuali orang yang nggak peka. Kamu lakukan seperti itu enggak apa-apa. Ini saya peka mata saya standby on. Nggak punya donat yang lain-lain lah bang. Baunya pun bau anu, bau pabrik ini. Produksi pabrik geng ya. Solid bang, situ banyak bang. Nah, ada si solid di sini. Di kiri solid. Solid apa? Solid dekat jalan tadi. Oh. Tuh. Meling-meling gitu, ini usang meling kayaknya. Nggak punya donat bang, kalau punya donat bolu. Kamu, oke lah, nggak apa-apa ya. Demi menanggapi komentar para netizen dan para penyupport saya lakukan. Ya ini posisi ya, ini posisi saya di sini. Ya, oke, mau tengok ya, tunduk nengok belakang ya. Ya. Hah? Komen lu ya gitu loh. Assalamualaikum, welcome. Ini posisi yang aku datang ke tadi sini. Aku ini arah malah pulang ke sana pulangnya. Ya. Betul-betul tengok ya posisinya ini, aku balikkan ya. Marman, welcome. Ya. Aku tunduk, aku tengok belakang ini sama kamera sekalian. Siap pantau. Ya. Terus kamu, ini aku arah. No. Ini aku arah ke sana. Ntar aku nampakkan biar nampak mukaku. Ya. Jadi ke sana itu arahnya aku pulang ke teman-teman yang ke sana tadi itu aku ekspor tadi. Ya kita mulai. Aku kok agak anu juga ini. Oke, pantau kamu ya. 1 2. Waduh, Bobi. Terima kasih donatnya, lakukan. Jancok ya, Bobi kok seneng men ke kampret. Anak donat kader, lakukan bang. Yang terima lu. 1, sahabat kamu. Jancok kok. 1
2. Kampret kamu. Tuh. Nih. Tuh. Nampak kamu udah puas belum? Center jauh. Bisa nggak? Nampak nggak? Ini belakang loh, ini aku nunduk ya guys ya. Jangan lama-lama lah weh. Amin bang, amin. Sehat selalu, amin bang. Di sini kalau kita nengok ke belakang begitu, Ndra, yang nampak itu bukan mereka. Yang lain-lain juga nampak ini biasanya. Apa nih guys? Hah? Pelepah itu bang, pelepah. Pelepah. Kok kayak ada rambut gondrong? Rambutku gondrong Jun. Kue rambutku gondrong. Ya, rambutku gondrong. Pelepah, iya pelepah, ini pelepah. Ini pelepah, yang ini pelepah, ini pelepah. Betul lah kau Jun, rambutku gondrong ini, yang bilang gitu kau. Assalamualaikum. Ya khodam itu teman-teman aku ke sana ya, di sana itu tuh. Jauh sana itu. Tuh. Maya Sari welcome. Ada jarak-jarak hampir sekilo lah lokasi mereka sama aku. Santai lah guys. Guyu-guyu aja toh. Lucu kah? Terima kasih sudah follow Maya. Pas nunduk tadi. Ulangi lagi kah? Hah? Kamu masih penasaran kamu? Gas bolos sekali lagi. Waduh, jancuk ki Bobi kok seneng men ke? Kurang ajar gitu. Kirim paus ataupun singa kita wujudkan di kamera. Oh ma, jangan begitu kamu. Ini mancing-mancing. Dan begitu kamu tahu, kita nggak tahu siapa yang nonton ini. Kan orang-orang yang punya duit ngasih paus cuma mampus. Oke, ayo disuruh ngapain? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maya Sari welcome. Waduh. Bang sekali lagi nunduk bang, download terbang satu lagi bang. Iya bentar kamu bentar. Ada yang bisik-bisik di belakang ini. Oke ya, kamu tengok betul-betul baik-baik. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, ya 1. Ini dulu posisi kakiku, ini posisi kakiku ya. Nanti aku buang pula ini kakiku ya. Kamu fokusnya ke kaki aja, macam-macam fokus kemana-mana. Ya, Bismillah, Bismillah wis. Ini ki, apa yang mau baca Bismillah pun nak posisi bentar guys, aku kok. Bentar. Aman nggak di belakang? Kacau Bobi kok. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Tisi. Kurang jelas. Bunyi apa itu? Suara apa yang itu Jin? Air bang, air gelembung. Udah turut tuh. Kanan saya Amak pucang. Minta pula hak kau baby. Itu. Aduh. Nanti kamu nampak yang lain pula ini. Udahlah weh, lama-lama. Udah cukup ya. Itu 1 tuh. Bentar.
yang datang dari air. Udah naik guys, dari air guys. Neng Ritni, welcome. Ki opo? Pempes kebanyakan ikan itu ya. Udahlah, kita pindah ke depan ya. Ke depan lebih seru itu depan, karena ada tempat lepak-lepak orang-orang, anak-anak bercinta pacaran di situ. Ya, kita ke depan ya. Ini saya tidak mengajari para teman-teman kaulan muda, khususnya yang di DK1 dan sekitarnya. Saya tidak mengajari untuk kamu ke sini, dan saya juga tidak menakut-nakutin tentang apa hal-hal yang ada di sini. Ya, mau bagaimanapun tidak disarankan begitu. Walaupun saya pernah muda, ya, terkadang kalau kita sudah berdua begitu ya, tidak ada rasa takut apapun. Kayaknya ada nampak das poci mau bang. Jangan ngomong ngono ke Jun, jangan ngomong begitulah Jun. Aku dewean gini loh cok. Kok aku dengar kayak ada suara ngaung gitu ya, tapi dari sana posisinya. Terus, wallahi demi Allah saya nggak bohong. Kayak suaranya datuk gitu sih. Kayaknya itu sendiri dari lokasi yang ditunjukkan Pak Air Nazar tadi. Kita ada di lokasi pertigaan paret air sungai gitu, pertigaan. Dan di situ sudah beberapa kali dibangun jembatan, tapi tetap hancur. Dibuat permanen, beton tetap hancur di pertigaan itu. Ya. Pakai laler toh. Kok banyak laler sih? Nggak ada bau bangkai kok. Serius, kalau didengar dari sana itu kayak posisinya sih di samping peron ya. Maksudnya kemana ya? Gaung itu cuma sih, gaung itu. Karena panjang lolongannya, bukan anjing. Aku jelas dengarnya, wallahi. Jam berapa? Jam setengah dua wes, pantes. Udah anu kali. Kembali lagi ke topik tadi, bahwasannya saya tidak menyarankan teman-teman kaulan muda untuk kesini. Selain tidak bagus, tidak etis juga, ya. Dan tidak juga saya menakut-nakutin, ya. Mungkin belum ada tim-tim explore kesini. Kalaupun ada, mungkin rame-rame. Dalam artian mereka itu memang niatnya untuk menetralkan atau bagaimana. Ini sudah saya datangin dan saya tahu kronologi tempat ini bagaimana, ya, diperlakukan di sini, tingkah laku kamu seperti apa. Saya tidak nakut-nakutin, hanya saja sebaiknya dihindari, ya. Bobby. Nah, itu tadi. Jangan gitu kau Ronggolawe. Jancuk kok. Iki kok lagi-lagi iki.
Kowe nggak ngrasakno piye rasane diplotot-plototi mbek moto gede. Sabar, sana masih tempat lagi. Sana lebih greget di depan sana. Yakinlah kamu. Sesuai video sore saya tadi sore yang saya jalan ke tempat-tempat limit yang bersih. Ya, ini masih separuh lagi tempat yang belum kita ekspor ini. Coba kameranya ke Om. Ngopo? Ngaku. Nih. Topi sama kumis tuh bang. Topi sama kumis bang. Apa? Pinggir ya. Hah? Pinggir sama topi. Abang tengok itu. Iya kah? Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Panjang umur bang. Masya Allah, berkah barokah Bang Bobi. Panjang umur, mudah rezeki ya. Makin panjang itunya, makin besar cintanya ya. Makin mudah jodohnya, berkah barokah buat saya. Semoga menjadi amal jariah buat Abang Bobi sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini dia si Hendy itu selalu bilang tinggal tasnya, tinggal hari ini. Ya. Tinggal hari ini tasnya. Aku buka baju Bunda Mama. Inilah. Minta dulu. Takutnya guys duitnya diambil guys. Jadi dipersiapkan ya, tengok. Sehat alhamdulillah. Ya, si Hendy tim kita itu selalu bilang tasnya tinggal, aku tinggal malam ini ya, enggak apa-apa. Karena ada Pak Inajar di sini. Udah, kita buka lo ya, tasnya nggak ada, aman. Oke, aman. Aman ya guys ya. Nggak usah anu kamu. Biar seneng. Kita kan juga harus menunjukkan kepada tim kita bahwasannya si yang punya akun itu gentleman, bukan hanya karena ada apa-apanya, tapi memang jiwa penasarannya memang ada, dan mentalnya sedikit ada, kayak gitu loh ya. 1:30 guys ya. Kita ke sana, ke area ini. Ini area nih. Memang kayak gitu lah bang, kenyataannya memang seperti itu bang. Iya, ada kesedihan di sini. Karena tadi itu banyak perbuatan-perbuatan tidak senonoh di sini. Kok banyak suara-suara binatang ya? Ribut betul kayaknya ayamnya. Bang Edo, selamat malam, udah bergabung. Waalaikumsalam. Iban, welcome. Edo siapa ini? Bang Edo. Bang Edo Kebayang? Enggak lah. Oh, Bang Hana itu, Bundar. Tandihat. Oh, ini limit guys. Ya, ini nggak jauh lagi sih posisinya. Tuh, misi kok. Kok kayaknya aneh ya guys ya, beda nuansanya di sini. Karena terlalu jauh dari tim ya. Aman jaringan kan? Aman. Di Facebook aman nggak? Wis tanggung Jun lambemu. Apa ki wakar?
Facebook aman. Aman ya, aman semua kan? Aku ragu-ragu mau ke sana aku. Tapi demi kalian yang mata-mata kayak lawar ini, yang suka malam-malam. Oh nih sampah-sampah ini tuh. Ale-ale, ini tempat lepak-lepak nih bos. Di sini titik pusatnya, yang dimana orang tuh sering melakukan hal-hal nggak baik, ada di sini. Ya saya tidak mau nuduh siapa-siapa. Menarik ketika sore saya kesini, memang begitu adanya. Assalamualaikum. Miris ya Om. Ya khodamul khodam. Ya khodamul jasad. Ini makin ke bawah nih guys. Makin ke bawah. Makin cuma kayak ada yang ngikuti ya. Anjingnya gaung-gaung guys di kampung. Di perairan bawah aja bang. Hampir lah kau udah sampai ujung ini. Tenang kau. Nggak ada tadi kau ngomong tai. Lembayung welcome. Udah sampai pot titik-titiknya. Jangan sampai ke titik kedua bang. Enggak. Nampak itu. Itu sampah-sampah itu. Orang belepak di sini bos. Cukup sampai situ aja. Nih, sini rapat-rapat pohon sawitnya. Rapat, banyak bukit-bukit, ya. Santai lah, tikus. Kau. Nih sampah-sampah ini. Udah mancis guys. Jangan dipegang. Ada kok. Jangan dipegang. Mancis itu. Anak kuti kau. Bawa tua guys. Oh, ini tua rupanya. Ini tua nih. Tua. Aja bang, jangan diganggu situ bang, jangan diganggu bang. Nih. Nih guys, limit tempatnya ini. Sarannya bang, suruh balik bang, suruh balik bang. Bentar. Suruh Pak Najar balik. Sabar. Kalem. Nih. Ini lapak. Anjingnya bising guys. Ini bersih tempatnya ini. Tuh. Anjingnya tuh bising-bising. Sendang-sendangnya saya sudah melihat dan sudah kesini malam-malam.
Di batu itu ada apa ya Om? Yang Om belum ditetakhir. Batu mana? Oh. Hei. Hei. Oh. Kayak anjingnya Om. Jam berapa nih? Jam 2 pantas. Enggak ganggu aku bos. Santai lah kamu. Kamu dengar nggak suara anjing itu? Oh. Memang suka lab horror sih. Cuman kan dulu kemarin tuh cuma buka lab terawang, capek nerawang orang, sakit di badan, kayak horor gini aja lebih enak, lebih seru. Bener kan? Aku ke situ tadi ngoceh anjingnya. Nah, itu titik tumpu. Banyak orang berubah mesum di situ. Bagus. Yang nyambut guys di sini guys. Tenanglah, gak ganggunya aku. Ya, aku nggak ganggu kamu. Cuman kalau bisa, ya tempat kalian ini dijaga, jangan dibiarkan anak cucu cicitnya Adam berbuat tidak senonoh di sini. Ya, kalau bisa kamu tegur mereka dengan teguran-teguran yang membuat mereka itu tidak mengulangi hal yang sama dan menjadi pelajaran untuk para anak cicitnya Adam yang lainnya. Ya, saya di sini ingin bersahabat dengan kalian, bukan untuk mengusik tentang kalian. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir, wujud. Saya tidak mengganggu. Jadi kalau mau nunjukkan silakan tunjukkan di kamera ataupun suara-suara yang bisa kami dengar. Ada suara manggil. Wah, anjingnya tuh bikin merinding-merinding gimana gitu guys. Saya jauh
suara anjing itu nggak bunyi lagi, nggak ramai lagi seperti tadi. Pohon mana bang? Pohon mumbabi, pohon yang mana? Apa? Hah? Nah itu kamera ke situ ngeblur katanya. Pohon yang mana tadi tuh? Yang tanah-tanah tadi. Oh, yang tumpuan tadi. Iya, yang tempat tadi. Karena di situ istilah kata hal-hal yang suka dengan kemaksiatan, mereka kumpul di situ. Jadi begini, ini mau percaya atau tidak ya? Karena saya adalah seseorang yang juga mendalami bidang perminyakan, entah itu minyak pelet, perkasi, pengasian, penglaris, dan segala macam lah, intinya seperti itu. Jadi selama saya belajar, saya dalamin, ya, memang ada beberapa makhluk astral seperti itu. Ketika orang itu memakai, diajak untuk bermaksiat atau mengganggu pasangan orang dan sebagainya, itu dia sangat senang dengan kelakuan itu. Dan bahkan akan menambah power energi dia semakin menggila. Gitu. Jadi tadi di situ, di tempat yang aku sepil tadi, kenapa saya bilang ke situ greget? Karena itu jadi tempat titik kumpul makhluk-makhluk yang jenis itu yang senang menyedot ataupun memakan energi-energi negatif yang berasal dari perbuatan-perbuatan maksiatnya manusia. Begitu. Ya. Tuh Om Bobi, jawabannya memang iya tuh bang. Memang di situ bang. Itu tadi. Dodirian 429 hadir. Irmayanti, terima kasih ya. Begitu posisinya. Sama-sama, kembali kasih. Sam Sinar, welcome. Karena saya ngomong gitu ya, karena saya itu juga seseorang yang memang mengolah minyak ya, untuk yang rananya ke situ begitu ya. Nanti mungkin teman-teman ngomong gini, berarti Om juga pelaku dong, pelaku maksiat. Oh tidak ya, saya menciptakan suatu media ya, saya lebih condong urusannya ke hal jodoh, keharmonisan rumah tangga. Makanya tadi dikatakan jin atau sebangsanya jangan pernah dipercaya ucapannya, karena mereka itu pendusta. Apalagi sebangsa jin-jin kafir, jin fasik. Kalau jin-jin muslim ada yang bisa dipegang, cuman kebanyakan nggak bisa juga dipegang omongannya. Begitu. Jadi saya ketika orang ingin mencari syariat seperti itu, saya tanya dulu untuk apa dan bagaimana. Kalau urusannya tadi untuk kepentingan dia dalam ranah kebaikan, itu saya support. Tapi kalau di ranahnya untuk merusak, saya no comment. Saya kasih aja, silahkan, resiko tanggung sendiri, begitu. Nah itu tadi. Karena saya bukan anggap tidak sih, ada beberapa spiritual itu menerawang saya itu banyak silumannya. Siluman tadi itulah yang ikut dengan saya menghuni beberapa puluh minyak yang ada di rumah saya, begitu. Energi dari media dengan makhluk-makhluk yang di luar
itu berbeda ya. Apalagi yang makhluk tadi itu ada di hutan, di air, itu beda dengan di rumah ya. Hantu-hantu pohon, hutan sama air seperti ini atau rumah-rumah itu berbeda, beda tingkatan, beda level. Sedang ikut guys. Dia jaraknya kurang lebih 20 meter dari saya. Ini perempuan ini ikut ini. Kok jauh kau? Dekat kemana Bang Ronggolabe? Hancur. Jauh dia, jauh. Di sentri jauh dia. Itu di sana posisinya. Ini si Kunti yang sering dikatakan orang di sini. Mau ngapain gue ikut aku? Oh iya, yang kanan itu. Iya kan Bang? Iya. Kalau ikut sama aku banyak permintaanmu, nggak usah wes. Udah di sini aja, ngapain ikut-ikut? Gue cuma minta makan aja. Di sini kan banyak makan-makan. Udah, tuh. Ini burung sepasang muter-muter di situ. Gak nampak senterku bos. Gak nampak senterku, gak jelas. Dia nggak usah ikut situ aja. Ini aku ngopoi. Pokok sawit ujung belakangnya naik. Ya ini. Ya. Samping sana lagi, kirinya. Kiri. Lagi. Tunggu instruksi terus. Terus. Naik. Ini ngintip ini sini. Ini ngintip nih. Malu-malu deh tuh. Di samping sawit ini. Ini tahan bentar, Bang. Ini sawit ya guys ya. Tahan bentar Bang. Ini hitam ini. Reap-reap rambutnya ini. Bukan si Kunti, bukan. Lain Kunti ini posisinya. Ya, karena bajunya kotor ini. Oke. Geser. Dari sana, dari sana tadi nih guys. Ini dari sana tadi, dari yang tempatnya klimis tadi, yang bersih itu. Pakai baju merah itu Om, bukan putih ya. Itu tante Kuntinya memang nggak pakai baju ya Om. Untuk Kunti sendiri sih lebih condong pakai baju ya. Kalau nggak pakai baju itu nggak Kunti namanya, ani-ani. Hah? Atau aplikasi hijau itu nggak pakai baju, wangi itu. Bicat. Ya. Udah ke situ aja, nggak usah turun. Aku ini sudah mau pulang ya. Jadi ya guys ya, ini saya jelasin sama kamu sosok yang di sini, yang saya katakan rambutnya reap-reap, bajunya kotor,
Ya, kalau kamu pengen tahu itu dari mana asalnya, ya Allahu alam, saya tidak mau suzon. Ini atas pendapat saya sendiri dan penglihatan saya. Itulah hasil dari sesuatu yang sering dibuang di situ. Ya, ini dia. Di sini posisi yang ngintip-ngintip ini. Udah nggak usah ikut, yang kunti tadi di sini kunti, yang mau ikut nggak jadi ikut di sana dia, di sana. Udah puas hati Mundi? Udah. Puas kan? Itu enak. Udah. Kita abang ini kucur, oh tidak. Kalau kucur memang ada kucurnya. Ada sih. Kalau kau suruh ke hubungan rahmat aku nggak pakai apa-apa, aduh. Kau bayar berapa aku nggak suruh pakai apa-apa. Tadi nggak pulang tuh bawa lah sini 1, 2 sini gitu. Kayaknya cukup sih sampai sini ya kita. Udah 2 jam lebih. Capek juga ngeditnya 2 jam tuh guys. Kalau masuk YouTube lama itu. Jeruk rasa durian aja. Ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman di TikTok dan di Facebook yang sudah support. Untuk Bang Bobi, Ronggolawe, Mas Ijun dan semuanya. Terima kasih banyak sudah standby. Jadi gitu aja guys ya. Kita tutup live kita malam ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support, like, hadir ya, berkah barokah buat saya, menjadi amal jariah buat kalian semua ya. Itu aja. Terima kasih juga buat Pak Inajar sudah menemani kita malam ini. Ya mau next time mungkin ada wilayah tempat yang lebih horor lagi daerah sini. Kita akan ajak lagi Pak Inajar ya untuk ya ekspor begitu. Gitu aja. Untuk teman sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.